wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Wakil Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Ikatan Perpustakaan Haji Indonesia, Bapak Haji Doni Santoso, Bapak Ketua Umum Ikatan Perpustakaan Haji Indonesia, Bapak Dr. Haji Putri Mustafa, Bapak Dr. Haji Masih Bermanda, Wakil Ketua Umum Ikatan Perpustakaan Haji Indonesia, Ketua Haji Bapak Dr. Haji Ahmad Suparno, Bapak Sekjen yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membuka acara rapat evaluasi dan perencanaan program untuk tahun 2012-2013. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh ketua wilayah Ikatan Perpustakaan Haji Indonesia yang alhamdulillah pada kesempatan ini 88% sudah hadir di tengah kita. Mungkin 1, 2, 3 provinsi atau wilayah belum hadir pada kesempatan ini, mungkin masih dalam perjalanan dan insya Allah akan bergabung dengan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah yang mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, marilah kita dengarkan kata-kata pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Ikatan Perpustakaan Haji Indonesia, Bapak Dr. Haji Putri Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya cintai, saya hormati, dan saya banggakan, Wakil Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Bapak Haji Joko Santoso. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Umum, Bapak Ketua Harian IPI, Bapak Dr. Erwan Suparno, Bapak Sekjen para pengurus pusat, baik pengurus harian, departemen dan badan pelaksana, wabil khusus para ketua dan pengurus wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia seluruh Indonesia yang hadir, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah SAW, sore hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka rapat evaluasi tahunan 2012 atas arahan dari Wakil Ketua Dewan Penasihat. Saya diminta untuk membuka acara ini dan setelah itu beliau akan memberikan pengarahan kepada kita. Perlu saya laporkan kepada Bapak Joko bahwa titik berat dari rapat evaluasi ini diikuti oleh para ketua dan pengurus wilayah seluruh Indonesia. Apa yang sudah dilaksanakan selama setahun ini dan nanti akan kita evaluasi, dan sesudahnya kita akan rumuskan program kegiatan untuk 2013. Sudah Bapak memberikan pengarahan, jadi saya akan menyampaikan laporan kepada para peserta mengenai apa yang sudah kita lakukan selama ini. Saya kira ini pengantar, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat evaluasi pelaksanaan program 2012 dengan ini kita nyatakan dibuka. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelum Bapak Wakil Ketua Dewan Penasihat menyampaikan arahannya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua Umum IPI, yang saya hormati Bapak Herman Suparno, Direktur Utama Menara Haji, dan juga salah satu Ketua IPI, Sekretaris, Sekjen, segenap pengurus jajaran IPI yang saya cintai dan saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak, ketua maupun sekretaris dari IPI wilayah se-Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari yang berbahagia ini, kembali saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita sekalian, kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu ruangan Hotel Jayakarta ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka rapat teknis rapat evaluasi program kegiatan IPI tahun 2012, dan alhamdulillah kita telah berada di ruangan ini. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya diminta oleh Pak Kordi untuk menyampaikan informasi beberapa hal yang perlu kita sampaikan agar ini menjadi acuan nanti di dalam kelanjutan rapat evaluasi ini. Dan tentunya saya sebut hari berbahagia karena pada hari ini saya berhadapan dengan ibu-ibu dan bapak sekalian, pribadi-pribadi yang menentukan IPI ini ke depan, pribadi-pribadi yang memberi warna merah, hijau, atau birunya IPI ini. Jadi keberhasilan IPI ini tergantung dari ibu-ibu bapak sekalian, termasuk pengurus pusat. Keberhasilan IPI akan mewarnai kebangkitan umat Islam di Indonesia ini untuk mengejar kesejahteraan, keberhasilan umat Islam di berbagai negara tetangga kita, utamanya Malaysia. Dan harus kita akui bahwa kita kalah dengan Malaysia. Malaysia itu prosentasenya umat Islamnya lebih rendah dari kita. Penduduk mereka 27%, 27 juta. Prosentasenya lebih rendah dari kita jumlah penduduknya. Indonesia jumlah penduduknya 240-an juta, prosentasenya 80. Kita harus belajar dari mereka dan kita harus mengejar ibu bapak sekalian. Dan ini adalah kesempatan umat Islam untuk mengambil kesempatan dan mengukir kejayaan. Ya, setelah 7 abad, umat Islam pada posisi yang di bawah dan sekarang akan naik. Kalau kita mengambil ukuran tahun Masehi, abad ke-1 sampai 7 adalah kejayaan belahan bumi bagian barat. Itu adalah Romawi, Yunani. Setelah Nabi Muhammad lahir pada abad ke-7 dan mulailah Islam mencapai kejayaannya. Namun demikian pada akhir abad 14, timbullah revolusi industri, timbullah gelombang imperialisme dan kolonialisme di situ. Tapi kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Kalau kita pelajari kenapa pada abad ke-7
umat Islam mengalami kejayaan kemudian surut? Karena ya memang umat Islam tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Spanyol itu 7 abad, Pak. Itu diperintah oleh Kesultanan Islam gitu. Nah, ini setelah 7 abad, ini kesempatan lagi belahan timur. Belahan timur, kalau di dalam segmen negara dipelopori oleh Cina, India, Brasil, dan itu juga bagian bagaimana umat Islam akan mengambil kesempatan untuk menuju kejayaannya pada abad 21. Dan saya baca-baca di Al-Quran itu juga ada bahwa manusia masuk dari pemerintah. Mari bangkit, ya, mari bangkit kita untuk kejayaan Islam. Dan saya yakin karena persentase penduduk Islam di Indonesia 82%. Setiap tahun hajinya lebih dari 200.000, di kekuatan yang sangat besar. Nah, inilah kita umat Islam. Ibu bapak sekalian adalah pemimpin elitnya Islam. Kalau di tentara, pasukan khususnya, ya, Kopassus di TNI, harus benar-benar menyadari ini. Sadar memang kita kurang paham, kurang bekerja keras, kurang bersatu. Karena kalau tidak sadar nggak mungkin kita akan bangkit, Pak. Waktu perjuangan pertama ada kesadaran kebangsaan, baru kebangkitan kebangsaan, baru bersatu, bekerja keras, berjuang, baru merdeka. Cuma merdekanya baru sebagian. Jadi imperialisme dan kolonialisme itu mundur dan kemudian maju lagi dengan jalan-jalan terdekat yang dia ciptakan. Dulu begitu, maksudnya dia akibat banyak hal yang itu merupakan kelanjutan dari imperialisme dan kolonialisme. Kalau pada era global itu pintu masuknya yang namanya hak asasi manusia. Jadi bagi saya liberalisasi itu juga radikalisme.